Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil sahhil alaina kull asirin bijahil basirin nazir. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina wa ulumi sairi salihina fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Kamis tanggal 8 bulan 12 tahun 2022. Ini akhir tahun. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang pernah kita lakukan yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala terima. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tak lupa kita sama-sama saling doakan kepada seluruh teman-teman kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya mudah-mudahan kita mati dalam keadaan iman, masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini ada sebuah kitab yang berjudul Tarbiyatul Aulad fi Dawi Kitab was Sunnah. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdussalam bin Abdullah Sulaiman. Di sini beliau menjelaskan banyak sekali perkara-perkara yang menyangkut tentang bagaimana tata cara kita bersikap ketika kita sudah menikah. Bahkan dikhususkan di sini kitabnya menjelaskan tentang bagaimana cara kita mendidik atau membina anak-anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Di sini beliau menjelaskan ada beberapa perkara cara-cara kita mendidik generasi kita atau anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Di antara salah satunya beliau mengatakan islahun nafsi. Islahun nafsi itu adalah memperbaiki diri kita masing-masing. Sehebat apapun cara kita mendidik, sehebat apapun cara kita membina, melepaskan anak kita di tempat orang-orang yang tempatnya belajar, pondok pesantren, akan tetapi kalau kita sebagai orang tua tidak bisa memperbaiki diri kita, maka itu hal yang mustahil. Anak itu akan menjadi baik, anak itu akan menjadi soleh dan soleha, atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi pada intinya adalah islahun nafs. Kita sebagai orang tua hendaklah memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena yang sering kita dengar bahwa kedua orang tua itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Jadi anak itu akan mengikuti bagaimana karakter atau sifat atau kebiasaan orang tuanya.
Jadi untuk menjalin, untuk membina, untuk membuat anak menjadi anak yang soleh dan soleha itu adalah salah satunya bagaimana seorang orang tua yang menginginkan anaknya menjadi soleh solehah, hendaklah dia berawal dari dirinya sendiri. Intinya perbaikilah diri kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kata beliau, ihtibarul itu adalah memilih ibu. Ini dikhususkan kepada laki-laki yang belum menikah. Ketika dia ingin menikah, hendaklah memilih istri yang khususnya taat kepada Allah, takwa kepada Allah, dalam artian menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seperti apa yang saya katakan sebelumnya, bagaimanapun cara kita mendidik anak, membina anak, melepaskan anak di pondok pesantren, menyerahkan anak di pondok pesantren, belajar dengan tekun, bagaimanapun disiplinnya, akan tetapi kalau diri kita sebagai orang tua tidak mampu memperbaiki diri kita, maka mustahil anak itu akan menjadi baik. Sebagaimana saya teringat sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Nuh alaihi salam dia mempunyai anak yang durhaka kepada orang tuanya, namanya Kan'an. Masya Allah, bapaknya adalah orang baik, bahkan bapaknya adalah seorang Nabiullah alaihi salam. Semua orang tahu yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Akan tetapi beliau punya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena istrinya kurang baik. Begitu juga dengan sebaliknya, seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi. Dia itu adalah orang yang baik. Akan tetapi istrinya itu adalah orang yang baik, dan bapaknya seorang Nabi Ibrahim yang namanya Nabiullah Ibrahim, dia punya bapak namanya Azar. Azar itu adalah orang yang membuat berhala atau membuat beliau menjadi seorang nabi, karena beliau itu adalah punya ibu yang masya Allah ibunya baik. Jadi di antara salah satu yang sangat penting itu adalah ketika kita ingin menikah, carilah wanita yang baik. Karena kalau udah ibunya baik, maka anaknya akan ikut baik. Sebagaimana kisah yang saya ceritakan, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh alaihissalam, dia punya anak namanya Kan'an, durhaka kepada orang tuanya karena ibunya kurang baik. Begitu juga dengan Nabiullah Ibrahim, dia itu adalah seorang nabi, akan tetapi dia menjadi orang yang baik, taat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena ibunya adalah orang yang baik. Sedangkan bapak daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang kurang baik, namanya Azar, yaitu orang yang membuat berhala atau patung yang disembah oleh kaumnya, yaitu orang kafir Quraisy. Jadi intinya bagaimana caranya untuk mendapatkan, membuat anak atau generasi kita ke depan itu menjadi yang baik, itu adalah carilah ibu yang baik. Seperti itu. Ini yang disebutkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fi Daw'il Kitab was Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abdus Salam bin Abdullah Sulaiman.
Masya Allah, luar biasa. Jadi kita sebagai pemuda yang belum menikah, jangan asal ingin menikah, harus diteliti wanita tersebut. Apakah wanita itu baik atau hanya sekedar baik ketika hubungan pacaran. Ini perlu diingat. Jadi perlu dilihat wanita itu apakah baik atau tidaknya. Karena sekarang sering kita lihat ketika kita berhubungan ya pacaran, Masya Allah wanitanya luar biasa baik sekali. Kita sebagai seorang laki-laki tanpa memikirkan dua kali langsung ingin menikahinya. Padahal kita tidak tahu bagaimana sikap asli daripada perempuan tersebut. Itu yang perlu kita kenali dengan betul-betul. Bagaimana keturunan perempuan tersebut, bagaimana silsilah nasab perempuan tersebut yang akan menjadi istri kita. Dan selanjutnya kata beliau, di antara juga caranya kita membuat anak itu menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada ibu bapaknya, adalah zikrun ismullah indal jima', yaitu mengingat, menyebut nama Allah ketika berjima. Salah satu juga yang sangat penting dan perlu diingat adalah ketika berjima hendaklah mengingat, menyebut nama Allah ketika melakukan sunnah Rasulullah SAW atau menjima istri. Doanya mengatakan bismillah, ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Masya Allah, artinya tidak dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna syaitan, tidak. Kenapa? Dihukumi, kata ulama dihukumi makruh melanjutkan bismillahirrahmanirrahim ketika berjima. Karena ada beberapa hal yang memang dimakruhkan melanjutkan bismillah ketika melaksanakan perkara-perkara tertentu. Yang pertama berjima, maka makruh hukumnya melanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Apa makanya Rasulullah mengajarkan kita doa berjima itu Allahumma bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Yang kedua, ketika kita masuk ke dalam WC, apa doanya? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi makruh hukumnya kita melanjutkan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, tempat dimakruhkan melanjutkan bismillahirrahmanirrahim secara full adalah ketika kita selesai berniat takbiratul ihram, maka hukumnya makruh membaca Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim kabiran walham. Maka itu di tempat ini dimakruhkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Banyak juga tempat-tempat dimakruhkan membaca bismillah. Itu nanti kita pelajari insyaallah. Yang selanjutnya kata beliau, cara kita membina atau menjalin atau membuat anak menjadi anak yang soleh dan soleha itu, kata beliau, mulahazatul fi asna'il ham, yaitu kalau bahasa perkuliahan itu adalah observasi. Mungkin observasi itu supaya apa yang ditargetkan, apa yang dicita-citakan itu supaya ada hasil. Artinya observasi ketika istri kita hamil. Bagaimana caranya ketika istri hamil? Ya mungkin mendoakan istri supaya tetap sehat, khususnya mendoakan anak kita yang masih di dalam perut itu semoga lahir dalam keadaan selamat. Mungkin di sisi lain sebagaimana yang kita
kita lihat dalam sebuah percintaan, mungkin secara romantisnya ketika istri hamil mengaji di dekat perut istri kita yang hamil begitu. Itu merupakan sebuah cara atau usaha untuk menjadikan bagaimana anak-anak kita kelak akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang selanjutnya, badlun tarbiyatul banati bil Islam, yaitu mengetahui bagaimana kelebihan menjaga anak, mendidik anak, karena itu adalah suatu berkah, suatu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada seorang suami dan istri. Selanjutnya, tasmiyatul maudud. Ketika anak itu lahir, hendaklah diberikan nama yang baik. Jangan gara-gara bapaknya rajin mengaji, tidak paham artinya, dia mengatakan bahwa apa yang berasal dari Al-Quran itu semuanya baik. Ini dia ingin memberikan anaknya nama dengan nar, misalnya nar jahannam, Muhammad nar jahannam. Itu tidak baik. Artinya hendaklah memberikan nama anak itu adalah nama yang baik. Bagaimana cara kita supaya anak itu diberikan nama dengan nama yang baik? Hendaklah disanadkan dengan nama yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti Muhammad, Abdullah, seperti itu kan. Kalau perempuan, hendaklah bersanad kepada istri baginda Rasulullah seperti Siti Aisyah, Siti Aminah. Ini kadang orang kebanyakan memberikan nama anaknya sesuai dengan nama artis. Tidak tahu artinya, cuma namanya aja bagus tapi tidak tahu artinya. Nah, itu kurang baik dan di pandangan Islam. Jadi hendaklah ketika anak tersebut lahir, hendaklah diberikan nama yang baik, yang disanadkan dengan nama baginda Rasulullah SAW. Misalkan Muhammad Faqih, Muhammad Izzuddin, nah seperti itu, Muhammad Abdul Karim atau Abdullah. Itu adalah sanad-sanad yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah mendoakan anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah, atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena doa ini adalah sijnul mu'minin, atau senjata bagi orang mukmin. Jadi ketika anak tersebut, kita sebagai orang tua hendaklah mendoakan tersebut dengan doa-doa yang terbaik begitu. Selanjutnya, ta'limut tifli kalimat tauhid, yaitu ketika anak itu lahir, hendaklah seorang tua itu mengajarkan kalimat tauhid. Artinya bagaimana anak tersebut mengenal Tuhannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun cara kita berusaha semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin, mendoakan anak terus menjadi anak yang baik, berdoa ketika kita berjima, ketika mengazankan anak ketika baru lahir. Akan tetapi pada aslinya anak tersebut tidak mengenal Tuhannya, maka itu adalah hal yang mustahil akan menjadi anak-anak yang baik. Nah, selanjutnya, ta'widuhu ba'dul adabi wal akhlaq at-tayyibah, yaitu ketika anak tersebut sudah mau mumayyiz, hendaklah seorang
hendaklah orang tua itu membiasakan anak tersebut beradab yang baik, punya akhlakul karimah yang baik. Artinya kita sebagai orang tua mengajarkan anak itu pendidikan, atau bagaimana anak-anak tersebut, cara kita mengajarkan anak tersebut akhlakul karimah, itu kan adab yang baik terhadap sesama. Nah, yang paling penting juga disebutkan oleh pengarang kitab, mengatakan ketika ingin mendapatkan meraih cita-cita, ingin menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, itu adalah hendaklah tathirul bait minal alatil lahwu wat tarbu, yaitu hendaklah menyingkirkan ketika anak itu baru mumayyiz, ya peka terhadap pendengaran, hendaklah kita sebagai orang tua menyingkirkan yang berbau musik. Ini kadang-kadang anak baru lahir atau baru 2 bulan 3 bulan, kadang-kadang orang tua menyetelkan musik kepada anaknya, dan musik yang disetelkan itu adalah musik-musik barat. Nah, ini juga sangat penting sekali. Kita sebagai orang tua perlu diingat bahwa mendidik anak supaya anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah, hendaklah kita sebagai orang tua menyingkirkan atau menghilangkan kebiasaan kita ketika kita masih muda, mungkin sering bermusik, musik barat. Ketika kita sudah punya anak dan anak itu masih peka terhadap pendengaran, maka hendaklah disingkirkan dulu. Bersihkan alat-alat musik yang masih ada di rumah. Artinya bukan menyingkirkan, membuang, akan tetapi di stop, jangan dinyalakan gitu. Karena anak tersebut masih peka terhadap pendengaran. Banyak juga yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Abdullah Sulaiman terkait dengan bagaimana tata cara kita membina atau mengajarkan anak-anak kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Banyak sekali. Akan tetapi berhubung waktu sudah habis, ada suatu hal yang ingin kita kerjakan. Mungkin sampai saat ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang baik, salah kata, salah tingkah. Saya sebagai manusia biasa tidak luput daripada suatu kesalahan, maka saya akhiri dengan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.